Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, terkhusus santriwan, santriwati, wali santri serta alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan barokah, dengan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita dapat melanjutkan majelis Ramadan kali ini. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada majelis-majelis yang telah lalu, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti secara live, bisa mencari di YouTube kami. Pada majelis yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah bulan Ramadan, sebuah keutamaan yang menyangkut waktu. Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada barokah, ada fadilah-fadilah yang itu melekat dengan waktu. Kadang juga ada yang melekat dengan tempat. Bahkan mungkin ada yang melekat pada seseorang. Khusus berhubungan dengan Ramadan, itu adalah sebuah barokah, sebuah kebaikan yang melekat dengan waktu, yaitu bulan Ramadan itu sendiri. Kita sudah membahasnya pada majelis yang lalu. Kemudian pada majelis yang kedua kemarin, itu adalah fadilah, barokah, kebaikan yang bisa diambil oleh seseorang. Maka dua hal tersebut ketika kita menginginkan untuk mendapatkan kesempurnaan, kita bertepatan dengan waktu yang barokah yaitu bulan Ramadan, kemudian kita mencari, kita mengeksplor pengalaman spiritual kita di dalam bulan Ramadan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Karena tidak semua orang yang bertepatan dengan waktu yang baik dia akan menjadi orang yang baik pula. Tidak semua orang yang bertepatan dengan tempat yang baik dia dapat memetik kebaikan yang ada di dalamnya juga. Oleh karena itu kita berusaha, ketika kita hari ini sedang berada pada sebuah waktu yang baik, maka kita memanfaatkan waktu yang baik tersebut untuk menjadi pribadi yang baik. Itu ringkasan daripada dua majelis yang telah lalu. Maka untuk majelis yang kali ini kita akan membahas adabus syiyam. Beberapa adab, beberapa keadaan yang harus kita jaga ketika sedang berpuasa. Innalis shayyami atau innalis siyami, sesungguhnya itu bagi orang yang biasa puasa, atau innalis siyami, sesungguhnya itu bagi puasa adalah adaban, beberapa adab. Alal muslimi, itu atas seorang muslim wajib mura'atuha, menjaganya. Minha, di antara adab-adab tersebut, yang pertama al-muhafadzatu 'ala sahuri wa ta'khirihi. Al-muhafadzatu, menjaga 'ala sahuri, menjaga
untuk selalu sahur, wa ta'khirihi, dan mengakhirkan sahur. Atau bisa dibaca al-muhafadzatu 'ala suhur, menjaga aktivitas makanan sahur, wa ta'khirihi, dan mengakhirkan sahur. Bisa dibaca dengan dhammah ataupun dengan fathah, sahur ataupun suhur, yang itu menunjukkan pada waktu sahur dan aktivitas makan sahur. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terkhusus pada santriwan, santriwati, wali santri serta alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, itu yang pertama, kita selalu menjaga, kita berusaha melaksanakan kebaikan ini, yaitu bersahur. Diriwayatkan dari sahabat Anas, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah berkata, tasahharu, bersahurlah siapa antum kalian, kata Nabi, fa inna fis sahuri, sesungguhnya di dalam sahur, fa inna fis suhuri, sesungguhnya di dalam aktivitas sahur, sesungguhnya di waktu sahur adalah barokatan, sebuah barokah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bersahur, makan sahur sebelum kita memulai ibadah puasa, itu adalah salah satu sunnah atau salah satu kebiasaan atau salah satu aktivitas yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita lazimi, untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita berusaha, walaupun mungkin hanya seteguk air putih, sebutir kurma ataupun sesuap nasi, kita berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW tersebut, yaitu bersahur. Dan di antara berkahnya sahur adalah sahur tersebut menjadi salah satu faktor ketika kita menjalankan puasa di siang harinya, menjadi faktor penguat. Bukan berarti yang tidak sahur tidak kuat, bukan. Tetapi secara manusiawi, bagi mereka yang bersahur di malam hari, maka mereka punya potensi lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka yang tidak sahur. Oleh karena itu sesuatu yang baik. Secara waktu, fa innahu fursatun lil istiqad. Secara waktu, ketika kita punya keinginan untuk melakukan aktivitas sahur di malam hari, maka itu adalah kita punya kesempatan untuk bangun di waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keistimewaan. Keistimewaan kita dapat banyak melakukan kebaikan di dalamnya selain kita melakukan aktivitas sahur tersebut. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Maka waktu sahur adalah waktu yang luar biasa secara waktu. Kita dapat mengisinya dengan aktivitas makan sahur sekaligus beristighfar. Istighfar itu bisa kita lakukan dengan bacaan istighfar, bisa kita lakukan dengan mengisi waktu tersebut dengan sholat. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jangan sampai aktivitas sahur kita itu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak selayaknya. Kita sambil menikmati makan sahur atau sambil menyiapkan sahur, tetapi kita lalai dari istighfar, kita lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berusaha kita kikis agar supaya memang benar-benar yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu sahur yang dengan penuh barokah, kita bisa melakukan aktivitas sahur yang di dalamnya juga ada barokah, dan kita mengisinya dengan kegiatan yang maksimal, dengan berzikir, dengan istighfar.
Demikian juga sahur itu adalah petunjuk dari Nabi. Dan ini juga sebagai bentuk menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir musyrikin. Salatsun min akhlaqin nubuwah, ada 3 di antara akhlak-akhlak kenabian, yaitu ta'jilul iftar, mensegerakan di dalam berbuka, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur, wa wad'ul yamin 'ala syimal fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Salah satu akhlak kenabian adalah melakukan aktivitas sahur dan mengakhirkan sahur. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, tentu kita harus hati-hati secara tinjauan fikihnya. Kita mengakhirkan sahur, jangan sampai kita terlalu mepet dengan waktu habisnya sahur. Teman-teman semuanya, secara fikih tinjauannya puasa itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu ketika masuk waktu sholat subuh. Tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terlalu mepet, kemudian kita terlalu tasahul, begitu mempermudah, tidak perhatian, sehingga jangan-jangan ketika kita berpatokan dengan adzan subuh, ternyata adzannya udah agak mundur, sehingga kita masih menikmati makan sahur yang sebenarnya itu sudah yang seharusnya kita mulai dengan puasa. Maka mungkin ada di lingkungan kita ada jadwal imsakiyah, kemudian ada imsak kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Janganlah kita anggap itu sebagai bid'ah, apalagi bid'ah dolalah yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Bukan begitu. Mungkin saja itu bermula dari ikhtiyat, kehati-hatian mereka agar supaya tidak terjerumus pada batasan akhir daripada waktu sahur tersebut. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga kenapa dibuat imsak 10 menit sebelum masuk waktu sahur, itu juga tentu ada latar belakangnya. Jika kita belajar hadis, kita akan mendapatkan ada salah satu riwayat yang menyatakan berapa jarak antara sahur dan subuhnya Nabi. Kemudian dijawab kurang lebih 50-60 ayat bacaan Al-Quran. Maka kemudian ditakdil, dibuat perhitungan kira-kira 10 menit. Walaupun ada yang mengatakan itu maksudnya dimulainya sahur sampai sholat subuh itu kurang lebih 10 menit. Ala kulli hal, bagi mereka yang berhati-hati dengan berpegangan pada imsak 10 menit sebelum subuh, jangan kita menjustifikasi dengan bid'ah. Jangan-jangan ketika kita lalai, kita sudah masuk waktu subuh, ternyata kita masih melahap makan sahur kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Atau mungkin 10 menit sebelum masuk waktu subuh kita baru bangun, kemudian kita baru menyeduh kopi ataupun yang sejenisnya, sehingga waktu 10 menit katakanlah sampai datang waktu subuh itu makanan belum selesai, sehingga menurut tinjauan fikih bahkan makanan yang sudah ada di dalam mulut kita itu kita keluarkan ketika kita sudah yakin bahwa waktu itu adalah waktu dimulainya puasa. Oleh karena itu, walaupun memang ada sunnah, ada ajaran untuk mengakhirkan sahur, janganlah kita begitu tasahul mengakhir-akhirkan sehingga tidak ada jeda yang jelas antara sahur dengan subuh kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kita menjaga, kita melakukan aktivitas sahur dengan niat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai di dalam aktivitas sahur tersebut kita terlena, bahkan sudah seharusnya kita memulainya puasa, kita masih menikmati sahur. Jangan ada alibi menunggu adzan kedua kemudian ditafsirkan dengan iqamah. Nah, tentu bukan di situ waktunya, bukan itu tempatnya.
memang iqamat sebelum penunaian ibadah ibadah sholat itu juga disebut adzan kedua, benar. Adzan subuh itu juga disebut sebagai adzan kedua dengan perbandingan adzan pertama itu yang dilakukan di malam hari. Tetapi untuk batas sahur dimulainya waktu puasa, batas akhir sahur dan itu menjadi awal puasa adalah ketika sudah masuk waktu subuh, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memahami hadis itu dengan sendiri. Kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Kemudian kita setelah ada imsak itu bid'ah. Kemudian kita bukan begitu cara kita memahaminya. Setelah imsak kita baru memulai. Bahkan yang sudah ada di piring kita habiskan dengan alasan itu nanti mubadir. Bukan begitu. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'jilul iftar. Adab ketika kita melaksanakan puasa itu mensegerakan berbuka. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu, tidaklah hilang siapa umat saya bi khairin, di atas kebaikan. Tidak akan hilang umat saya di atas kebaikan. Maksudnya dia akan tetap senantiasa di atas kebaikan ma'ajjalul iftar, selama mereka masih mensegerakan di dalam iftar. Hal ini juga sama. Hal ini juga dengan yang tadi yang pertama, mengakhirkan sahur bukan berarti kita memepetkan bagian akhir daripada waktu sahur. Mensegerakan berbuka bukan berarti kita segera berbuka ketika matahari baru tenggelam setengahnya, bukan. Tetapi hal ini sebagai bentuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, mensegerakan berbuka. Ketika sudah masuk waktu buka, maka kita bersegera, bukan menunda, apalagi nanti dengan alasan masih kuat, apalagi sampai terjebak pada wisal. Begitu. Itu maksudnya. Secara tinjauan fikihnya, ketika kita meyakini, ketika kita punya prasangka bahwa sekarang masih malam sehingga kita bersahur, tapi ternyata itu sudah siang, sudah waktunya memulai puasa, maka itu puasanya tidak sah. Demikian juga ketika kita mempunyai prasangka bahwa sore itu sudah tenggelam matahari, maka kita sudah berbuka, tapi ternyata belum, maka itu puasanya juga tidak sah. Maka harus berhati-hati. Di sini tanggung jawab seorang muadzin. Di sini tanggung jawab orang yang membuat jadwal sholat, jadwal imsakiyah. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Maka kalau di Indonesia itu sudah dibuat ihtiyat, kehati-hatian 2 menit. Sholat maghrib itu sudah 2 menit setelah matahari tenggelam. Kemudian untuk sholat subuh, untuk batas sahur itu sudah dibuat 2 menit sebelum waktu subuh. Oleh karena itu kita pegang sebuah kehati-hatian, tidak bisa disalahkan. Kehati-hatian seseorang agar tidak terjerembab pada batasan yang diharamkan itu sesuatu yang baik. Janganlah kita menghinanya. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, terkhusus santriwan, santriwati, wali santri serta alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, al-iktsaru, memperbanyak minat du'ai, dari doa-doa asna as-siyami, di tengah-tengah puasa. Maka ini sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Banyak orang yang melakukan puasa sama seperti kita, tapi antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Ada di antara mereka yang ketika menjalankan puasa dilalui dengan aktivitas yang lain, sekedar melupakan lapar, sekedar mengisi kekosongan, kejenuhan. Tapi ada di antara mereka yang memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak dzikir.
dengan segala aktivitas yang lain, dengan segala aktivitas apapun. Sambil bekerja, sambil berzikir itu baik. Semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, secara waktu sama, secara aktivitas sama, tetapi secara fadilah antara satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Oleh karena itu kita berusaha mengambil batas tertinggi yang kita mampu. Sehari kita mampu berapa istighfar? 100 mungkin, 200 mungkin, atau bahkan mungkin 500 sampai 1000 istighfar kita baca setiap harinya. Membaca tasbih, sehari kita mampu berapa? Itu kita buat sebagai kebiasaan harian kita. Kita lakukan itu sebagai aktivitas rutin kita. Bukankah ada sebuah riwayat tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala? Kalaulah seumpama, saya tidak tahu tentang sanad ataupun silsilah riwayat di dalam tersebut. Kalaulah dia tidak mampu berbuat baik yang lebih, tidak mampu berbuat kebaikan, kemudian dia menggunakannya untuk tidur, tentu itu sesuatu yang mubah juga. Tetapi bukan tidak bisa diartikan orang yang tidur itu sebagai sebuah ibadah. Walaupun bisa saja orang yang tidur itu juga beribadah. Tetapi masa iya kita akan menghabiskan waktu kita ketika kita menjalankan puasa dengan aktivitas yang itu mubah, sementara kita bisa mengerjakan afdoliyah yang lebih afdol. Oleh karena itu kita berusaha mengisi waktu-waktu puasa kita itu dengan doa, dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil yang lain sebagainya. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatin, ada 3 doa yang itu mustajab, tidak tertolak, yaitu da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Maka sebaiknya ketika kita menjelang iftar seperti ini, menunggu waktu berbuka puasa, itu kita sambil berdoa. Kita ajarkan anak-anak keluarga kita duduk di majelis, kita berdoa di situ. Bukan sekedar menunggu waktu, bukan sekedar menunggu datangnya adzan, bukan, tetapi kita manfaatkan aktivitas menunggu, menghabiskan waktu tersebut untuk kebaikan, diantaranya berdoa. Karena doanya orang yang berpuasa lebih-lebih ketika menjelang iftar, menjelang berbuka seperti ini, itu adalah doa yang mustajab. Kemudian yang kedua, wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang tertolimi. Yang ketiga adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda yang berada. Kemudian yang keempat, an yuftira ala rutab. Ini hendaknya berbuka dengan kurma. Ini sunnah fi'liyah. Nanti kalau ngaji kita lebih luas. Apakah sunnah fi'liyah itu menjadi istidlal di dalam tasyri'? Hendaknya berbuka dengan kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada Nabi melaksanakannya, kalau tidak ada Nabi berbuka dengan air putih. Teman-teman semuanya, itu sunnah fi'liyah. Kemudian mungkin bagi kita di Indonesia atau beberapa negara yang lain membuat kias. Latar belakangnya kenapa berbuka puasa dengan kurma? Oh, ternyata kurma itu di situ mengandung glukosa, mengandung manis. Kemudian dibuatlah sesuatu yang mirip dengan manis. Nah, itu terserah juga orang membuat kias dengan ilah bahwa kurma itu memiliki kandungan glukosa yang tinggi, kemudian dikiaskan dengan gula, dengan manisan dan sejenisnya. Ala kulli hal, kalau kita mencontoh fi'lun Nabi, tentu di situ ada kebaikannya. Mencontoh fi'lun Nabi ketika kita niatkan dalam rangka tabaruk, dalam rangka mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi, itu juga sesuatu yang baik. Walaupun mungkin fi'lun Nabi itu tidak semuanya bernilai tasyri'.
ala kulli hal, apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dipilih oleh Nabi itu adalah pilihan terbaik dari proses kehidupan. Salah satunya adalah iftar ataupun berbuka dengan kurma ataupun air putih. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini tidak mampu ataupun tidak ada, maka bisa iftar dengan yang lainnya. Apa yang kita miliki, mata yassara alaina, apa yang mudah kita jangkau, apa yang mudah kita dapatkan minat ta'am aw syarab al halal, dari jenis makanan, minuman halal apapun yang bisa kita dapatkan di sekitaran kita. Kita tidak perlu terlalu memaksakan diri kalau memang tidak ada potensi untuk mendapatkannya, tidak ada kemampuan untuk mengadakannya, maka apapun yang ada di sekitaran kita. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita iftar, ketika kita berbuka puasa, kita membaca doa, dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bolehkah kita berdoa dengan doa yang lain? Tentu berdoa dengan doa yang maksur itu lebih baik. Walaupun berdoa dengan doa lain yang itu kita buat sendiri, itu pun juga tidak salah. Karena memang doa itu ada doa yang ditentukan, ada yang boleh kita berkreasi di dalam doa kita, termasuk di dalam berbuka puasa. Doa yang maksur yang ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Nasa'i dengan sanad yang hasan, adalah doa tersebut. Kalaulah dia membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya, itu juga tidak tercela. Oleh karena itu penting bagi kita untuk banyak membaca, banyak mengkaji, dan banyak berdiskusi dalam kebaikan, dalam rangka mencari titik temu dari apa yang mungkin sebelumnya kita pandang salah. Yang terakhir, adab dari seorang yang sedang berpuasa adalah an yuhafidhas shaimu ala jami'il wajibat. Dia seharusnya memperhatikan hal-hal yang wajib agar jangan terlepas. Dia juga memperhatikan apa-apa yang sunnah agar jangan hilang. Oleh karena itu, selain kita mengkaji secara sedikit demi sedikit, kita juga perlu memiliki waktu tertentu kita untuk mengkaji, membahas fikih-fikih puasa. Baik itu yang bermadzhab apapun, kita memiliki kemampuan untuk membaca, kita baca. Kita tidak punya kemampuan, kita bertanya pada orang. Jangan sampai kita mencari celah mana yang paling mudah. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itu beberapa adab yang harus dijaga oleh orang yang sedang berpuasa. Yang selanjutnya, bagaimana kita menentukan awal Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan untuk menandakan bahwa itu sudah masuk di bulan Syawal. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, tapi pada kesempatan kali ini sedikit sebagai gambarannya begini. Secara umum kita menentukan awal puasa itu berdasarkan ru'yatul hilal. Kemudian kita mengakhiri puasa yang itu menandakan masuknya di bulan Syawal, berhari raya di hari Syawal, itu juga dengan ru'yatul hilal. Tetapi di dunia berkembang dua metodologi, ru'yatul hilal sama hisab. Apakah yang tidak dengan metodologi ru'yatul hilal dalam hal ini dengan hisab itu dianggap bid'ah dalam hal ini? Tentu tidak. Karena ini pada sebuah sarana. Ini adalah sarana di dalam menentukan ibadah. Apalagi ketika metodologi hisab itu bisa dipertanggungjawabkan, dilakukan oleh para ahli dengan istiqra, dengan sebuah pengalaman, dengan sebuah pencatatan yang tertib dan dapat dengan niatan yang baik. Tentu hal tersebut tidak bisa dikatakan sebuah bid'ah, bahkan itu sebuah kesalahan besar, tidak. Dengan metodologi istiqra, dengan metodologi kebiasaan yang dia catat, karena memang itu perputaran yang terjadi sepanjang tahun,
maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa diterima. Sementara dengan metodologi ru'yat itu untuk mempermudah, bahkan orang awam pun bisa melaksanakan. Maka tidak perlu dipertentangkan mana yang memakai, mana yang lebih nyunnah, mana yang lebih sesuai sunnah antara yang ru'yatul hilal ataupun yang memakai hisab. Tentu hal ini sudah tidak perlu diperselisihkan. Nah, yang masih menjadi sebuah perselisihan dan itu tidak masalah. Mungkin ada yang memakai istilahnya imkanur ru'yat sama wujudul hilal. Tentu hal ini tidak akan pernah ketemu kalau didiskusikan dan itu tidak masalah. Kemudian ada yang menjadi pokok, menjadi perselisihan yang kedua selain imkanur ru'yat sama wujudul hilal adalah ta'addul matarik atau wihdatul matlaq. Kita orang satu dunia itu memakai satu ataupun memakai sudut pandang yang berbeda-beda dari permukaan bumi ini. Apapun teorinya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak masalah. Secara akliyah bisa dipertanggungjawabkan, secara dalil bisa dipertanggungjawabkan. Beda tentu ketika menentukan awal Ramadan ataupun menentukan awal Syawal dengan metodologi yang secara akal saja tidak masuk akal. Begitu. Menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan dengan ombak, dengan apa, nah, itu tentu tidak bisa karena suatu musim tentu tidak sama. Apapun teori yang mereka anut, baik itu teori bumi datar, bumi bulat, bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi, yang pasti semuanya itu bisa diteliti, bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu adanya dalil bahwa menentukan awal Ramadan ataupun mengakhiri puasa Ramadan adalah dengan ru'yat, itu adalah untuk sebuah kemudahan karena syariat tidak akan membebani sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh orang awam. Kemudian ada yang melihatnya lebih daripada apa yang termantuk di dalam dalil tersebut. Mafhumnya apa? Kenapa harus melihat dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal untuk memastikan adanya hilal, untuk bisa dilihat begitu. Kemudian berpegang, ya yang penting tujuannya ada hilal begitu kan. Kemudian dibuatlah metodologi hisab, kemudian ketemu. Karena untuk ru'yatul hilal pun teori-teorinya pun berbeda-beda. Oleh karena itu dua metodologi menentukan awal puasa ataupun mengakhiri puasa itu sudah tidak perlu untuk diperdebatkan lagi, karena memang tidak akan pernah ketemu dan tidak akan membawa efek yang itu efeknya tidak terlalu penting. Ketika kita bisa belajar sampai pada sebuah puncak, maka kita akan mendapatkan hakikat ilmu. Oleh karena itu saya berwasiat, saya berpesan pada saya dan juga pada teman-teman, terkhusus para santri, para alumni, untuk selalu belajar. Ketika kita bisa berdiri di atas puncakan sesuatu, puncakan ilmu, maka kita akan melihat ternyata ilmu itu bermacam-macam. Jangan sampai ketika kita berdiri di tepi pantai, seolah ilmu kita itu luas di hadapan terhampar, tapi hanya satu jenis, yaitu air yang berombak saja. Sementara ketika kita melihat ke arah belakang, yang kita lihat adalah tebing. Tapi kalau kita bisa berdiri di atas puncak, kita bisa membaca, kita bisa mengetahui banyak hal daripada ilmu itu, maka kita akan dapat memiliki pandangan yang luas. 360 derajat kita bisa berputar, kita bisa melihat dari ketinggian tersebut segala hal. Oh, ternyata di sana sudut pandangnya berbeda-beda. Maka hal ini tidak cukup kita belajar hanya dari buku terjemah. Kita belajar hanya dari 1-2 orang ustadz yang kita kemudian ta'assub dengan ustadz tersebut, apalagi nyantri hanya 6 bulan, kemudian datang ke sana kemari mendebat ustadz ini itu, seolah-olah dia sendiri yang paling paham terhadap yang dia pelajari. Dia sudah menghatamkan Sahih Bukhari, dia sudah menghatamkan Sahih Muslim, tapi terjemahnya dengan satu ustadz, dengan sudut pandang yang disampaikan oleh ustadz satu itu saja, maka ini tidak cukup. Oleh karena itu, apapun yang kita ingin cari tahu, maka cari tahu seluas-luasnya, menuju titik puncak yang tertinggi yang bisa kita mampui.
Yang selanjutnya, untuk menentukan awal Ramadan itu kesaksian satu orang itu sudah cukup. Kesaksian satu orang itu sudah cukup. Yang di sana orang tersebut memiliki sifat adil. Walaupun ada yang mengatakan oh tidak harus adil untuk hal ini, yang penting dia ahli. Maka dia tidak harus orang muslim, ketika dia ahli, dia membuat pernyataan bahwa sekarang sudah masuk waktu awal Ramadan, ya sudah. Selama dia ahli, selama dia bisa dipertanggungjawabkan, dia tidak punya niatan yang buruk terhadap umat Islam, itu sudah cukup. Satu orang saja. Kemudian kalau untuk mengakhiri Ramadan, menentukan awal Syawal, maka itu paling tidak adalah dua orang, persaksian dua orang. Ini salah satunya adalah untuk ikhtiar. Jangan sampai kita yang seharusnya masih puasa, seharusnya kita sudah memulai puasa ternyata kita belum, ataupun seharusnya kita masih puasa kita sudah mengakhirinya. Memang yang diutamakan adalah orang muslim yang adil serta ahli. Muslimun aqilun balighun abidun dan seterusnya, yang di situ dia ahli. Oleh karena itu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Masing-masing ormas kita memiliki ahli di bidang ini. Bidang hisab juga tahu, falak juga tahu. Masing-masing kelompok umat Islam memiliki ahli di dalam banyak hal tersebut. Maka itu akan menjadikan kita sangat tasamuh, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang toleran, tidak mudah menjustifikasi salah bagi orang lain dan merasa seolah-olah kita sendiri yang paling benar. Oh, tentu tidak seperti itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, kami sangat berharap salah satu ataupun beberapa di antara alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda ada yang sampai pada tingkatan ahli dalam banyak hal. Jadi ketika nanti pondok membutuhkan kontribusi, para santri ataupun alumni dapat memberikan kontribusi nyata bagi alma maternya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sedang belajar di pesantren tinggi, di universitas ataupun di dalam ataupun di luar negeri, untuk dapat belajar semaksimal mungkin, dan jangan lupa suatu saat tentu kami membutuhkan kontribusi kalian. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, terkhusus para santriwan, santriwati, serta alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda. Demikian yang saya sampaikan pada sesi majelis Ramadan pada sore hari ini, menemani waktu sore hari Anda, menemani waktu aktivitas sore menyiapkan menu berbuka puasa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani Ramadan ini penuh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'id bainana wa baina corona kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.